Halo, gue Vicario. Gue senang belajar dari tokoh-tokoh inspiratif mengenai apa sih yang bikin mereka mencapai kesuksesan di hidup mereka. Kali ini, gue pengen sharing pembelajaran gue dari Arianna Huffington. Dia itu adalah seorang Greek American author, syndicated columnist, dan juga businesswoman. Dia adalah pendiri dari perusahaan media yang bernama The Huffington Post, founder dari perusahaan well-being yang bernama Thrive Global, dan yang ketiga adalah dia itu penulis dari 15 buku. Dia pernah masuk daftar 100 orang yang paling berpengaruh di dunia versi Time Magazine dan juga Forbes Most Powerful Women list. Nah, sebelum Ariana mencapai kesuksesan itu semua, Ariana itu sebenarnya ketika kecil lahir di Yunani dan tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Nah, dia itu dibesarkan oleh seorang ibu tunggal di keluarga yang sangat sederhana. Suatu hari, dia itu melihat sebuah brosur tentang Universitas Cambridge. Dan dari kecil, Ariana ini memang adalah sosok yang rajin belajar. Jadi ketika dia melihat Cambridge, dan di waktu itu diportray sebagai tempatnya di mana asik buat belajar, dia tuh langsung kepikiran, pengen deh kayaknya kuliah di Cambridge. Lalu dia bawa brosurnya, dan dia datang samperin nyokapnya. Mah, aku mau deh ke Cambridge. Mamanya nanya, maksudnya kamu pengen jalan-jalan ke Cambridge? Ariana bilang, bukan gitu. Aku mau kuliah di Cambridge. Terus dia ngaku, gila ya, waktu gue ngomong itu ke nyokap gue rasanya shallow banget. Mungkin setengah gak tahu diri. Karena gue ngerasa bahwa keluarga gue sangat sederhana saat itu, tapi kok gue bisa-bisanya gitu minta mau dikuliahin ke luar negeri. Tapi, to her surprise, ternyata nyokapnya bilang, menarik. Yuk, kita coba. Di sini gue dapat lesson yang sangat penting. Lesson pertama adalah, kalau seseorang menceritakan mimpinya sama lo, jangan langsung lo dismiss. Kenapa? Karena ini bisa membunuh harapannya dia, dan juga membuat dia lebih tidak berani bermimpi di kemudian hari. Kadang-kadang ini malah bisa menjadi trauma. Selain itu juga, kalau lo adalah orang yang memiliki sebuah mimpi, gak apa-apa, share aja mimpi lo sama orang lain. Well, ada kemungkinan sih orang yang lo share itu reaksinya gak seperti nyokapnya Ariana, tapi ada kemungkinan juga ternyata responnya seperti nyokapnya Ariana. Kalau respon yang pertama, yaitu orang malah ngerendahin lo, cuekin aja. Tapi kalau yang kedua, lumayan banget kan? Nah, setelah nyokapnya selesai ngomong kayak gitu, Ariana tetap ngerasa bahwa, aduh, tapi kan kita nggak tahu gimana caranya supaya bisa keterima di Cambridge. Nyokapnya bilang, oh ya nggak apa-apa, nanti kita cari tahu. Terus Ariana bilang, tapi kan aku nggak bisa bahasa Inggris. Terus nyokapnya bilang, nggak apa-apa, nanti mama cariin tempat belajar bahasa Inggris. Udah gitu, Ariana doubt lagi, tapi kan kita nggak punya uang. Mamanya bilang, gak apa-apa, nanti kita coba cari info beasiswa. Dan ternyata nyokapnya itu setelah itu riset gila-gilaan, cari tahu gimana caranya untuk apply ke Cambridge, apply beasiswa, kalau mau belajar bahasa Inggris tuh di mana. Keren ya, nyokapnya itu bukan orang yang berpendidikan, tapi dia itu street smart banget. Dan dia figure out gimana caranya biarpun banyak banget tantangan yang mereka hadapi pada saat itu. Including yang nyokapnya Ariana lakukan adalah ngajak Ariana untuk pergi ke Cambridge. Tujuannya buat benar-benar merasakan dan memvisualisasikan gimana sih rasanya ada di Cambridge. Jadi mereka menggunakan uang tabungan mereka yang sangat terbatas untuk beli tiket pesawat ke Cambridge, dan mereka keliling-keliling di sana. Bayangin ada 2 orang perempuan dari Yunani nggak bisa bahasa Inggris keliling-keliling Cambridge. Nah tapi ternyata trip itu memberikan sebuah keyakinan buat Ariana. Kenapa? Karena gue bukan siapa-siapa, gue nggak bisa bahasa Inggris, dan gue bisa merasakan loh rasanya ada di Cambridge. Mungkin hal yang selama ini gue kira gak mungkin, ternyata mungkin juga ya. Di sini gue dapat lesson nomor 2 dari Arianna Huffington. Yaitu ketika adanya tantangan buat kita mencapai apa yang kita mau, jangan langsung bilang enggak atau jangan langsung berhenti. Tapi cari cara visualisasiin gimana sih rasanya ketika kita berhasil mengovercome itu semua. Dan of course, work hard juga ya. Bukan cuma sekadar melakukan visualisasi atau merencanakan aja. Nah, setelah itu dia balik dari Cambridge, balik lagi ke Yunani dan persiapan buat ujian. Suatu hari, dia dapat telegram yang
menunjukkan bahwa dia itu diterima di Cambridge dengan beasiswa. Dia seneng banget dan waktu itu dia meluk nyokapnya, mama, aku keterima di Cambridge gitu. Nyokapnya senyum dan meluk dia. Tapi Ariana tuh heran banget, kok kayaknya nyokapnya tuh nggak seseneng itu gitu. Terus nyokapnya bilang bahwa, well, rasa sayang mama ke kamu itu nggak akan berkurang kalau kamu itu tidak diterima. Sama seperti rasa sayang mama juga nggak akan bertambah just because kamu itu diterima. Menurut gue ini lesson powerful banget. Kenapa? Karena sebagai orang-orang yang ambisius, kadang-kadang kita itu mengaitkan nilai dari diri kita terhadap pencapaian yang kita dapatkan. Tapi dari nyokapnya Ariana, gue belajar bahwa sebenarnya mau kita itu mendapatkan apa yang kita mau atau kita nggak mendapatkan yang kita mau, kita sama-sama layak buat dicintai dan juga layak buat direspect. There is such a powerful lesson yang gue belajarin dari ceritanya Ariana yang gak bisa bahasa Inggris, tapi akhirnya bisa kuliah dan keterima di Cambridge.